Halo, selamat pagi anak-anak yang baik. Pada hari ini kita akan memasuki materi tentang menyanyi dengan satu suara, materi seni musik pada bab 3. Nah, menyanyi adalah melantunkan suara dengan nada-nada yang beraturan. Biasanya menyanyi diiringi dengan alat musik, baik itu menyanyi secara single atau sendirian, maupun menyanyi dalam kelompok. Bernyanyi secara unisono. Unisono terdiri dari dua kata, yakni uni artinya satu dan sono artinya suara. Jadi, secara singkat, arti unisono adalah satu suara. Bernyanyi unisono adalah bernyanyi satu suara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bernyanyi secara unisono adalah penyajian lagu yang dibawakan secara bersama-sama dengan menggunakan satu suara. Nah, lagu daerah merupakan warisan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Maka, cara untuk melestarikannya adalah dengan mempelajarinya dan menurunkan pengetahuan pada generasi muda sebagai penerus bangsa, termasuk kita atau anak-anak semua. Ya. Nah, anak-anak, ciri-ciri lagu daerah. Ya. Yang pertama, sederhana, di mana melodi dan syairnya mudah dipahami dan dipelajari. Kemudian, kedaerahan. Lirik atau syair sesuai dengan dialek daerah setempat, sehingga dapat dimengerti oleh daerah tersebut. Ketiga, turun-temurun. Lagu daerah pengajarannya bersifat turun-temurun, dari orang tua kepada anaknya, dari nenek kepada cucunya. Dan yang keempat, jarang diketahui penciptanya. Maksudnya di sini adalah bersifat turun-temurun karena jarang diketahui penciptanya. Karena dibuat dengan cara tidak tertulis. Penyebarannya dari mulut ke mulut dan sifatnya bukan semata-mata untuk tujuan dijual atau dikomersilkan. Ya. Lagu daerah banyak dinyanyikan pada saat bermain, musim panen, waktu senggang, atau menina-bobokkan anak. Nah, ini contoh ya lagu daerah, ya, Angin Mamiri dari Sulawesi Selatan atau Ujung Pandang ya. Ini contoh lagu daerah dari Nusa Tenggara Timur. Nah, ini Bungong Jumpa, lagu daerah Aceh. Oke, baik. Kita akan memasuki pada teknik vokal dan organ suara manusia. Yang pertama, teknik vokal. Nah, teknik vokal adalah suatu cara untuk memproduksi suara yang baik dan benar, sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Nah, sehingga orang merasa terhibur. Dalam teknik vokal ini ada 3 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, artikulasi, yang artinya cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Kemudian B, frasering, adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Yang ketiga, intonasi, yakni tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Kemudian kita melihat teknik pernapasan, ada 3 hal yang penting, yaitu pernapasan dada, tentu dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Pernapasan ini sangat pendek dan cocok digunakan dalam vokal. Dalam pernapasan dada, bagian tubuh yang mengembung adalah dada. Jenis pernapasan ini biasanya dipakai untuk menghasilkan nada-nada rendah. Namun kelemahannya adalah penyanyi akan mudah kehabisan nafas sehingga kurang baik dipakai ketika bernyanyi. Nah, pernapasan perut dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar sehingga udara luar dapat masuk. Pernapasan ini kurang efektif untuk vokal karena udara dengan cepat dapat keluar sehingga paru-paru menjadi lemah dan cepat letih. Dalam pernapasan perut,
Bagian tubuh yang mengembang adalah perut. Jenis pernapasan ini dapat menghasilkan suara yang sangat keras, namun pernapasan perut tidak begitu baik digunakan dalam bernyanyi. Kemudian yang ketiga, pernapasan diafragma. Saat diafragma menegang atau lurus, maka rongga dada dan rongga perut menjadi longgar dan volume menjadi bertambah. Nah, volume yang bertambah ini mengakibatkan tekanan berkurang, sehingga udara dari luar dapat masuk ke paru-paru dan nafas yang dikeluarkan dapat diatur secara sadar oleh diafragma dan otot-otot bagian samping kiri. Nah, anak-anak, pernapasan ini paling cocok untuk bernyanyi karena dapat mengambil nafas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan secara perlahan dan teratur. Jenis-jenis lagu daerah. Anak-anak, negara kita dari Sabang sampai Merauke mempunyai ciri khas pada masing-masing daerah, sehingga memberikan kesan dan kasana budaya yang beraneka ragam. Jenis lagu tersebut antara lain lagu dari Sumatera Utara, misalnya Anju Au, Butet, Dago Inang Sarge, Liso, dan Sinenggar Tulo. Kemudian lagu daerah Sulawesi, ya, dari Sulawesi Selatan, Marencong, Atiraja, Pakarena, dan Angin Memiri yang terkenal. Dari Sulawesi Utara, O Inani Keke, Sipatokaan, Tahuli. Kemudian Sulawesi Tengah, Tondok Kadadiangku, itu biasanya itu bahasa Toraja. Kemudian lagu daerah Betawi, ya. Masyarakat asli adalah Jakarta, itu dikenal dengan orang Betawi yang mempunyai logat dan bahasa yang khas. Nah, lagu daerah Betawi misalnya Keroncong Kemayoran, Kicir-Kicir, Ronggeng, Lenggang Kangkung, dan Ondel-Ondel. Kemudian lagu daerah Papua. Masyarakat Papua juga sangat gemar bernyanyi dan menari. Contoh lagunya antara lain Apuse dan Yamko Rambe Yamko. Kemudian lagu daerah Nangro Aceh Darussalam. Lagu-lagu daerah Aceh biasanya bernafaskan Islam, yang biasanya diiringi dengan alat musik rebanah, contohnya pisau sorit dan bungong jumpa. Kemudian lagu daerah Kalimantan, ya, dari Kalimantan Barat, Cik-Cik Periuk, Kalimantan Tengah, Nalu Ya Kalayar, Palu Lempong, Pupot, dan Kalimantan Selatan, Sapu Tangan Bapucu Empat, Paris Barantai, dan Ampar-Ampar Pisang. Kemudian lagu daerah Bali, antara lain Putri Cening Ayu, Danung Dau, Janger, Macepet-cepetan, Meong-meong, Ali J Ibikul. Kemudian lagu daerah Jawa, misalnya Jawa Barat ada Tokecang, Manuk Dadali, Cincang Keling, dan Bubui Bulan. Jawa Tengah, Cublak-cublak Suweng, Jamuran, Mentok-mentok, dan Kupu-kuwi. Kemudian dari daerah Nusa Tenggara, ya, ada Hele Ula, Rame, Tutukoda. Daerah Timur, Anak Kambing Saya, Bebek, TBO Nana. Kemudian daerah Maluku. Daerah Maluku ini sebenarnya bukan dari daerah Nusa Tenggara, ya, ini provinsi tersendiri. Ada Ayo Mama, Buka Pintu, ya, Tantina, ya. Oke, itu jenis-jenis lagu daerah yang ada di Indonesia, tentunya dari Sabang sampai Merauke. Nah, anak-anak berlatih vokal, yaitu berlatih vokal dapat dilakukan sambil bernyanyi tentunya, yaitu dengan eksplorasi lagu, model, atau lagu yang sudah kamu kenal dan sudah dihafal. Lagu model tersebut dinyanyikan secara berturut-turut sehingga betul-betul dikuasai apa isi dan makna dari lagu tersebut, sehingga mampu membawakannya dengan baik. Nah, ini contoh lagu, ya. Ada lagu Apuse, ini Himne Cinta Alam, lagu nasional juga, ya, lagu daerah juga termasuk, diciptakan oleh Heri Rusadi.
Kemudian Rayuan Pulau Kelapa, ya, ini juga menjadi lagu nasional, ya, Ismail Marzuki pencipta. Halo Halo Bandung juga menjadi lagu nasional diciptakan oleh Ismail Marzuki. Oke, baik ya. Sebagai bahan refleksi kita, bernyanyi merupakan aktivitas yang sering dilakukan dan didengar dalam kehidupan sehari-hari. Pada hakikatnya, semua orang dapat bernyanyi karena suara atau vokal merupakan unsur utama dalam bernyanyi. Berbicara atau bersuara juga, bernyanyi memerlukan pernapasan yang baik. Untuk itu, kita memiliki tanggung jawab, motivasi pribadi, serta menjaga anugerah Tuhan dalam bentuk alat-alat pernapasan dengan melakukan hidup sehat. Ya. Oke, anak-anak silakan kamu pelajari lagu-lagu daerah yang ada di buku. Bisa juga kamu cari referensi di YouTube ya. Ini sampai jumpa minggu depan. Oke? Selamat beraktivitas, selamat melanjutkan hari-hari ini dengan baik dan tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Oke, selamat siang.